السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال أيضا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat duhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang sehingga kita bisa menikmati bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, syahrullah wa syahrul Quran. Mudah-mudahan dengan segala aktivitas kita tidak mengurangi rasa kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ali bin Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha wa la aqulu alif lam mim harfan walakin alif harfan lam harfan mim harfan. Hadirin, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan mengutarakan tentang keutamaan Al-Quran dari sudut pandang spiritual. Kita sudah tahu bahwasanya Al-Quran ini mempunyai fadilah-fadilah yang sangat-sangat luar biasa, mulai dari dunia sampai nanti ke akhirat. Tetapi pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang fadilah Al-Quran dari segi pandang spiritual. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Mas'ud, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya adalah 10 kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan mendatangkan 10 kebaikan lagi. Kata Rasul, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu dari segi keutamaan pahala jelas, banyak pahalanya. Tetapi kalau kita telusuri, ternyata dari bacaan-bacaan Al-Quran ini, dari satu huruf per hurufnya itu mengandung energi-energi yang positif yang sangat luar biasa. Tidak heran bahwa dari energi-energi ini kemudian menjadikan keimanan kita, hati kita menjadi tentram, ayem. Kita lihat
bencana yang ada di tsunami Banten waktu itu. Ternyata ada rumah yang kita sudah tahu di berita itu tidak tersentuh oleh tsunami. Kenapa? Malamnya mereka membaca Al-Quran sampai khatam entah berapa kali. Artinya dari energi, dari huruf-huruf per hurufnya, Al-Quran mempunyai energi yang positif. Tidak lama kemarin kita diingatkan kembali oleh meletusnya Gunung Semeru. Ada satu rumah yang masih utuh. Ternyata di situ setiap harinya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, zikir kepada Allah. Jadi apa kata Rasulullah yang dalam hadis menurut dari Ibnu Mas'ud tadi itu sangat-sangat benar sekali, mendatangkan kebaikan-kebaikan. Itu satu huruf, belum lagi seluruh Al-Quran berapa huruf yang kita baca. Hadirin, ada sebuah penelitian di Amerika, tetapi ada orang sini, Profesor Dr. Rahmat namanya, adiknya dari Pak Taufik Ismail. Beliau meneliti bagaimana Al-Quran itu menjadikan ketentraman di dalam diri. Syifa'ul lima fis sudur, menjadi obat di dalam dada ini. Ketika seluruh orang dihadirkan untuk membaca selain Al-Quran, entah membaca Bible, membaca Taurat, membaca cerpen dan sebagainya, kemudian di kepalanya ditaruh alat detektor, kemudian ditampilkan di layar. Ternyata setiap membaca selain Al-Quran, layarnya sangat-sangat membentuk kayak gunung-gunung itu. Tetapi ketika orang itu disuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim, layarnya menunjukkan lurus. Artinya apa? Dari segi bacaan Al-Quran itu, dari huruf ke hurufnya langsung masuk ke dalam hati kita. Kenapa demikian? Allah menciptakan kita ini, kalau kita pretel ini, di dalam jasad kita ini ada yang namanya ruh, kemudian ada namanya jiwa, atau orang biasa sebut, orang Jawa bisa sebut sukmo atau sukma. Ternyata yang mengendalikan badan kita ini adalah sukma kita, jiwa kita. Ketika jiwa kita ini sakit, menjauh dari Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, maka pasti yang ada dalam hidup kita adalah tidak akan tenang hidup kita. Bisa kita buktikan, 40 hari kita lepas, enggak sholat, enggak apa, maka kebanyakan akan linglung. Tetapi kalau kita sering membaca Al-Quran dengan istiqomah, maka hati kita akan menjadi tenang dan mendapatkan energi yang positif. Di dalam suatu kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dapat kiriman santet. Kemudian Rasulullah sakit dan akhirnya dikasih tahu oleh malaikat, ya Rasul, bahwasanya sakit panjenengan itu adalah akibat dari santetnya orang yang hasad. Sehingga turunlah surat Muawwidhatain, 2 surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Di sumur Rasulullah ditaruh buhul-buhul 11, Al-Falaq dan An-Nas itu 11 ayat. Setiap
Rasulullah membaca Qul a'udzu birabbil falaq, diambil satu bukhul, kemudian semakin membaik hilang sihirnya. Artinya Rasulullah sudah menuntunkan kepada kita bahwa di samping keutamaan-keutamaan yang luar biasa nanti di akhirat, Rasulullah ingin kita ini sering membaca Al-Quran. Karena dari sering-seringnya membaca Al-Quran, maka bacaan-bacaan Al-Quran itu akan menjadi perisai tameng untuk diri kita. Asal bacanya harus wudu, kemudian menghadap kiblat, dan tidak pakai HP, harus pakai mushaf. Itu akan menjadi energi yang masuk ke dalam tubuh kita, dan rumah kita nanti akan terang benderang oleh bacaan-bacaan Al-Quran itu. Sehingga Rasulullah menyarankan kepada umatnya, kalau mau tidak kena guna-guna dan sebagainya, mau tidur, kita wudu, kemudian membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Itu harus dilakukan setiap malam. Tetapi kebanyakan kita mau tidur buka HP, sehingga ketiduran. Apa rahasianya? Tadi yang saya bilang, di dalam tubuh kita ini ada namanya sukmo, jiwa. Itu yang akan menjadi security kita. Ketika per hurufnya kita baca dengan tenang, dengan tartil, maka sukmo kita akan menjadi energi, menjadi mempunyai energi, mempunyai senjata, sehingga ketika ada kiriman-kiriman orang-orang yang hasut, sukmo kita itu, jasad kita tidur, tapi sukmo kita yang akan menghalanginya. Itu adalah rahasianya. Jadi jiwa kita ternyata dibentukkan oleh Allah Ta'ala. Maka tidak heran ketika jiwa kita sakit, maka banyak orang yang berkeliaran di pinggir jalan tanpa alas kaki dan sebagainya. Itu karena jiwanya sakit. Dulu kita mengenal di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kita balik sekarang, di dalam jiwa yang kuat terdapat jasad yang sehat. Karena pengendali jasad kita adalah di dalam hati kita, di dalam ruh kita ini. Luar biasa, Allah sudah memberikan begitu banyak, tapi kita karena kurang faham sehingga kita menjadikan itu biasa-biasa saja. Padahal Rasulullah sudah memberikan gambaran kepada kita supaya kita benar-benar mendekat membaca Al-Quran dengan benar. Apalagi sekarang ini di bulan Ramadan, mari kita sama-sama memperbanyak membaca Al-Quran di masjid, di jalan, di mobil, di rumah, apalagi kata Rasul, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, terangilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, energi per hurufnya itu akan menjadi sinar yang sangat terang di rumah kita, menjadi perisai untuk secara tidak langsung menjadi perisai, sehingga ada apa-apa yang mau menyerang itu sudah menjadikan benteng, akan menolak. Itu demikian hadirin, mudah-mudahan kultum yang singkat ini menjadikan manfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya minta maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.